Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alfa Rizky Channel. Sekali ini bahasan kita akan membahas seputar madu. Madu merupakan cairan setengah solid yang dihasilkan oleh beberapa spesies lebah yang berasal dari bahan baku nektar atau senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula. Cairan manis dan bertekstur kental ini dihasilkan oleh lebah. Madu sangat populer sejak peradaban kuno hingga sekarang ini. Sejak zaman dulu, kurang lebih 158 juta tahun silam, madu dikenal sebagai obat rumahan yang memiliki banyak manfaat. Sejarah keberadaan madu terabadikan pada dinding-dinding piramida di Mesir kuno. Bahkan di kitab suci Al-Quran, madu ikut disebutkan dalam beberapa ayatnya. Proses pembuatan madu sendiri berawal dari nektar yang diproduksi oleh bunga dan diminum oleh lebah. Untuk memenuhi perutnya, lebah bisa mengunjungi 50-100 buah bunga dan mampu menampung hingga 70 mg nektar. Dalam perut lebah terdapat enzim yang mampu memecah gula kompleks menjadi gula sederhana, yaitu fruktosa dan glukosa. Setelah lebah mengolah dan memecah nektar, kemudian lebah menyimpannya di sarang yang dijadikan sebagai sumber makanan bagi koloninya. Sayap pada lebah berperan dalam mengeringkan nektar, dan suhu alami pada sarang lebah mampu menguapkan kandungan air. Pada akhirnya nektar tersebut menjadi kental, dan zat inilah yang dinamakan madu. Di kalangan masyarakat luas banyak beredar bermacam jenis madu, mulai dari madu yang diambil dari nama bunga-bungaan semisal madu bunga leci, bunga lavender, bunga matahari, dan bunga-bunga lainnya. Madu yang dicampur tanaman rempah hingga madu yang dicampur royal jelly. Setiap macam madu tentu saja memiliki kelebihan dan khasiat yang berbeda bagi kesehatan, mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh, memelihara dan meningkatkan stamina, menambah tenaga, hingga lain-lainnya. Jika dilihat dari sudut pandang ahli gizi, semua jenis madu mempunyai kandungan nutrisi dan kandungan nilai gizi yang kurang lebih sama. Secara keseluruhan dan pada kebanyakan penelitian, komposisi madu terdiri atas komponen gula yang meliputi fruktosa dan glukosa. Perbedaan madu yang satu dengan madu lainnya biasanya hanya dibedakan dari aroma yang didapat dari jenis bunga penghasil nektar. Madu dengan royal jelly merupakan madu yang komponen di dalamnya mencakup tambahan kandungan royal jelly, yakni saripati makanan yang diproduksi oleh enzim di dalam mulut ratu lebah untuk kemudian diberikan pada anak-anak lebah. Penelitian beberapa ahli menyebutkan selain mengandung lemak dan gula, royal jelly memiliki kandungan protein yang amat tinggi. Namun sampai saat ini belum ada bukti secara klinis yang menjelaskan bahwa konsumsi royal jelly memiliki manfaat secara langsung terhadap kondisi tubuh. Hal lain yang menjadi catatan, dibandingkan jenis madu yang biasa pada umumnya, harga madu dengan kandungan royal jelly biasanya harganya jauh lebih mahal.
Hal yang harus dilakukan dalam memilih madu yang baik adalah dengan mengusahakan memilih jenis madu yang murni yang bersumber dari alam langsung, bukan madu buatan atau sintetik, agar manfaat madunya bisa dirasakan oleh tubuh secara maksimal. Ada beberapa manfaat yang bisa dihasilkan dari mengkonsumsi madu. Yang pertama, untuk menyembuhkan luka. Madu memiliki kandungan hidrogen peroksida sehingga memiliki efek antiseptik dan juga antibakteri. Selain itu, madu memiliki pH yang bersifat asam, yaitu antara 2,3 sampai 4,5 yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, madu juga bisa menyamarkan bekas luka serta memiliki efek anti radang. Saat tubuh terluka, maka terdapat kerusakan pembuluh darah dan madu memiliki kemampuan untuk mempercepat perbaikan pembuluh darah tersebut. Kemudian, madu juga membantu untuk mempercepat pertumbuhan lapisan kulit yang mengalami kerusakan dan meminimalisir bekas luka dan keloid. Yang kedua, menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi berpotensi menyebabkan beberapa penyakit dan yang paling sering adalah penyakit jantung. Oleh karena itu, agar tidak menjadi komplikasi jantung, orang-orang wajib menjaga tekanan darah tetap stabil. Sebagai solusinya, minumlah 1 sendok madu pada malam hari sebelum tidur yang dinilai mampu mencegah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Madu mengandung senyawa antioksidan yang terbukti mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Adanya kandungan antioksidan dan juga fenol juga mengurangi risiko menderita penyakit jantung. Madu dapat membantu pembesaran arteri di jantung dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Yang ketiga, menjaga kadar gula dalam darah. Kandungan madu terdiri dari fruktosa dan glukosa sehingga rasanya manis. Meskipun begitu, indeks glikemik yang dimiliki madu tergolong rendah. Jadi, jika dibandingkan dengan penggunaan gula biasa, madu bisa mempermanis makanan maupun minuman tanpa menyebabkan adanya lonjakan kadar gula dalam darah. Dengan begitu, bagi diabetes tipe 2 bisa mengonsumsi madu sebagai pemanis makanan dan minuman. Khusus bagi madu hitam, misalnya terdapat kandungan anti-hiperglikemik yang bisa menurunkan tingkat glukosa yang berlebih bagi penderita diabetes. Yang keempat, memperbaiki kolesterol. Menurut penelitian dalam Journal of Medicine Food, madu mampu memperbaiki kadar kolesterol yang terdapat dalam tubuh. Dengan begitu, madu mampu mengurangi kadar kolesterol jahat dan sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Pasalnya, madu mengandung antioksidan dan mencegah adanya endapan pada dinding pembuluh darah. Jika ingin merasakan manfaat madu untuk memperbaiki kadar kolesterol, cobalah untuk mengkonsumsinya secara rutin setiap hari. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Establishment for Education di Dubai yang menyatakan bahwa dengan mengkonsumsi 75 gram madu alami dalam 250 ml air selama 15 hari, kadar kolesterol total dan kolesterol jahat menurun. Yang kelima, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Madu memiliki kandungan antioksidan yang mampu untuk melawan radikal bebas. Hal ini sangat penting karena radikal bebas yang masuk ke tubuh bisa memicu reflux asam lambung dan merusak sel-sel yang melapisi saluran pencernaan. Dengan adanya kandungan antioksidan, maka madu bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi, jangan heran jika banyak orang yang masih mengandalkan madu untuk meredakan mah atau sekedar memelihara kesehatan pencernaan.
Dari banyaknya jenis-jenis madu yang beredar di masyarakat, berikut beberapa di antaranya. 1. Madu mentah. Madu mentah berasal dari sarang lebah hutan yang ada di berbagai jenis pohon. Dibandingkan jenis lainnya, madu mentah terkenal lebih sehat karena mengandung propolis lebah dan antioksidan alami yang tidak mengikuti proses pasteurisasi. Yang kedua ada madu randu. Jenis madu randu berasal dari nektar di bunga randu. Rasanya sendiri cukup unik. Ada sensasi manis dan sedikit asam dengan warna coklat terang. Madu ini bisa langsung kamu minum atau dicampur dengan jamu. Yang ketiga, madu hitam. Sedangkan untuk madu hitam sendiri terbilang cukup berbeda karena rasanya agak pahit. Sumber madunya pun didapat dari lebah yang menghisap nektar dari bunga pohon mahoni. Yang keempat, madu putih. Madu putih berasal dari Sumbawa dan termasuk ke salah satu jenis yang paling langka dengan tekstur lembut. Namun manfaat baik yang bisa kamu dapat dari madu putih tergolong lebih banyak dari jenis yang lainnya, seperti mencegah sariawan. Yang kelima, madu kelengkeng. Tentu jenis madu kelengkeng berasal dari hutan yang memiliki banyak pohon kelengkeng. Rasanya pun manis dan gurih. Jika kamu simpan di dalam kulkas atau lemari es, madu kelengkeng biasanya akan mengkristal. Yang keenam, madu hutan Flores. Madu hutan Flores juga menjadi jenis yang paling terkenal dari Indonesia. Ada 2 jenis rasa madu hutan Flores yang bisa kamu pilih, yaitu pahit dan manis. Meskipun berbeda, kedua madu tersebut memiliki manfaat yang sama-sama baik untuk tubuh. Yang ketujuh, madu lebah Baduy. Suku Baduy menjadi suku asli Sunda Banten yang masih aktif mendapatkan madu alami. Tak perlu diragukan lagi, madu asli Baduy memiliki rasa yang manis dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang kedelapan ada madu tawon gung. Cukup berbeda dari jenis lainnya, madu tawon gung berwarna kehitaman yang berasal langsung dari tawon. Madu ini cukup langka dan mahal karena kita harus menternakkan tawon dahulu untuk mendapatkan madunya. Yang kesembilan, madu hutan Timor. Kawasan timur Indonesia memang diperkaya dengan hutan. Maka dari itu, jenis madu ini diambil dari deretan pohon tinggi di wilayah timur. Menariknya, madu hutan Timor menjadi madu terbaik setelah Yunani dan Australia. Yang ke-10, madu hutan Sumatera. Madu hutan liar dari Sumatera terkenal akan khasiatnya yang baik untuk tubuh. Biasanya madu ini didapat dari lebah liar yang hidup di hutan Sumatera dengan rasa manis dan pahit. Oke, sekian dulu pembahasannya perihal madu. Sampai bertemu lagi di lain tempat, di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya.